Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan membahas dua keterampilan terpenting bagi setiap penjelajah dunia, yaitu memahami etika sosial bertamu dan etika sosial berkendara di negara asing. Traveling itu adalah kesempatan emas, tetapi untuk benar-benar terhubung dengan budaya lokal, kita harus menghindari kesalahpahaman. Memahami norma-norma ini bukan hanya tentang sopan santun, melainkan kunci untuk membuka pintu keramahan global. Mari kita mulai perjalanan etika kita. Etika sosial bertamu di luar negeri. Pertama, mari kita pelajari cara menjadi tamu yang sempurna, karena diundang ke rumah seseorang adalah suatu kehormatan. Kita akan memulainya dari Asia Timur, khususnya Jepang dan Korea. Ada aturan emas yang tidak boleh dilupakan: selalu lepas sepatu di area pintu masuk atau yang disebut genkan. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap kebersihan rumah. Selain itu, jika Anda membawa hadiah, pastikan Anda memberikannya dengan dua tangan. Sebuah gestur yang melambangkan ketulusan dan penghormatan. Berikutnya, saat bertamu di Timur Tengah, aturan tentang tangan sangat penting. Anda harus hanya menggunakan tangan kanan untuk makan, memberi atau menerima benda apapun. Tangan kiri secara tradisional dianggap kurang bersih dan penggunaannya dapat menyinggung tuan rumah. Selain itu, Anda mungkin akan ditawari makanan atau minuman secara berulang. Adalah bagian dari tradisi keramahan untuk menolak tawaran tersebut sebanyak 2 atau 3 kali sebelum akhirnya menerima dengan senyum. Jangan lupa berpakaian sopan saat berkunjung juga wajib. Terakhir, di Eropa Barat seperti Jerman atau Swiss, etika adalah soal ketepatan waktu. Mereka sangat menghargai waktu. Jadi usahakan Anda datang tepat waktu, bahkan lebih baik jika sedikit lebih awal. Hindari pertanyaan sensitif seperti menanyakan gaji, usia, atau pandangan politik di pertemuan pertama, karena ini dianggap terlalu pribadi. Sekarang, mari kita beralih ke jalanan, area yang paling cepat menimbulkan kesalahpahaman. Poin pertama dan paling vital adalah sisi jalan. Ingatlah, tidak semua negara mengemudi di jalur kiri seperti di Indonesia. Sebagian besar Amerika Utara dan Eropa mengemudi di sisi kanan. Pastikan Anda menguasai perbedaan ini sebelum menyewa mobil. Poin kedua adalah penggunaan klakson. Klakson memiliki makna yang sangat berbeda antar negara. Di negara-negara Mediterania atau Asia Tenggara, klakson bisa digunakan untuk berkomunikasi, memberikan salam, atau menunjukkan niat. Namun, di sebagian besar Eropa Utara dan Amerika, klakson hanya digunakan untuk bahaya mendesak. Menggunakan klakson karena frustasi atau amarah dapat dianggap sangat agresif dan melanggar hukum. Terakhir, berikan prioritas mutlak kepada pejalan kaki. Di banyak negara maju, jika pejalan kaki di zebra cross atau bahkan mendekati trotoar, Anda wajib berhenti total. Tidak memberi prioritas kepada pejalan kaki bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dianggap sangat tidak beradab dan dapat membahayakan keselamatan. Kita telah melihat bagaimana norma sederhana dapat sangat bervariasi di seluruh dunia, baik saat Anda duduk di rumah seseorang atau di belakang kemudi. Kuncinya adalah satu: amati, pelajari, dan hormati. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai budaya dan aturan mereka, Anda akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih telah mengikuti panduan etika global ini. Selamat menjelajah dunia dengan penuh etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.